Anda pernah mikir nggak sih kenapa ya sistem pendidikan kita kok rasanya kayak jalan di tempat? Nah, hari ini kita bakal coba jadi detektif. Kita akan pecahkan misteri besar di balik krisis pendidikan di Indonesia. Buat nemuin apa sih sebetulnya akar masalahnya. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Kenapa siswa-siswi kita yang potensinya luar biasa kok masih tertinggal di panggung global? Masalahnya itu bukan di anak-anak kita. Bukan karena mereka kurang pinter, tapi ada sesuatu di sistemnya. Pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu investigasi kita kali ini. Pertama-tama, kita perlu lihat dulu gejalanya. Anggap aja ini hasil chemical check-up awal yang nunjukin ada sesuatu yang, nggak beres dan butuh perhatian serius. Ini dia angka pertama yang jujur aja bikin kaget. Dalam tes PISA 2022, ini semacam standar pendidikan global ya, Indonesia ada di peringkat ke-68 dari 81 negara. Itu artinya kita ada di kelompok 15 negara terbawah. Kebayang nggak? Ini bukan sekedar angka di kertas, ini alarm bahaya buat masa depan kita. Dan kalau kita gali lebih dalam, masalahnya ternyata lebih parah dari sekedar peringkat. Coba lihat angka ini, 75%. Itu jumlah siswa kita yang kemampuannya bahkan nggak nyampe standar kompetensi minimum global. Jadi 3 dari 4 anak kita itu ketinggalan. Ini bukan lagi masalah sebagian kecil, ini krisis. Nah, buat ngerti kenapa rapornya bisa seburuk ini, kita nggak bisa cuma lihat dari luar. Kita butuh semacam kunci pas atau alat diagnostik buat ngebongkar mesin pendidikan kita dan lihat komponen mana sih yang sebenarnya rusak. Alat kita ini namanya kerangka IPO, singkatan dari Input, Proses, Output. Gampangnya gini deh, kita lihat bahan bakunya apa aja, itu input, terus mesinnya diolah gimana, itu proses, dan terakhir produk jadinya kayak apa, itu output. Simpel kan? Nah, ini dia nih, peta kerusakan dari mesin pendidikan kita. Coba kita bedah bareng-bareng. Di bagian input, kita langsung lihat masalah di bahan bakunya. Kompetensi guru rendah banget, dana per siswa juga minim. Terus bahan baku yang kurang bagus ini masukkan mesin atau proses. Di sini kita nemuin kurikulum yang gonta-ganti terus, sama cara ngajar yang masih kuno. Hasilnya, nah lihat di kolom output, nilai PISA anjlok. Jadi kelihatan kan, semua ini saling nyambung dan akhirnya menciptakan sistem yang, gagal berfungsi optimal. Oke, setelah kita kumpulin semua bukti dan petunjuk ini, investigasi kita mulai mengerucut ke satu kesimpulan. Ternyata, dari segudang masalah yang ada, biang kerok utamanya itu ada 2. Petunjuk krusial pertama, lihat angka ini. Skor rata-rata uji kompetensi guru kita itu cuma 53 dari skala 100. Coba deh bayangin, gimana kita bisa berharap punya murid yang hebat kalau gurunya sendiri, penguasaan materinya aja belum maksimal. Ini kan fondasinya. Kalau fondasinya rapuh, ya bangunannya juga goyang. Petunjuk kedua, ini soal duit, soal investasi. Indonesia itu cuma keluarin sekitar $1.800 per siswa. Sekarang bandingin sama rata-rata negara maju di OECD, mereka keluarin hampir $11.000. Jomplang banget kan? Ini ibarat kita nyuruh anak-anak kita ikut lari maraton, tapi modalnya cuma sendal jepit, sementara yang lain pakai sepatu lari canggih. Dan ini dia petunjuk ketiga, ketidakstabilan. Sejak merdeka, kurikulum kita udah ganti 9 kali. Ini bukan tanda inovasi loh, ini justru nunjukin kebingungan sistemik. Tiap ganti menteri, ganti kebijakan, yang pusing siapa? Guru dan sekolah di lapangan. Jadi, dari semua petunjuk tadi, inilah diagnosis akhirnya. Kita terjebak dalam sebuah lingkaran setan yang diciptakan oleh 2 masalah utama. Tata kelola yang lemah dan kualitas guru yang rendah. Ini saling ngunci. Tata kelola yang jelek bikin susah ningkatin kualitas guru. Sebaliknya, guru yang kualitasnya rendah bikin kebijakan sebagus apapun jadi mandek di tengah jalan. Mereka saling memperkuat satu sama lain. Oke, cukup depresinya. Kita udah tahu diagnosis penyakitnya. Sekarang, waktunya cari obat. Gimana caranya? Yuk, kita intip resep dari negara-negara yang sistem pendidikannya paling top di dunia. Lihat deh jurang pemisahnya. Skor anak-anak di Kanada sama Finlandia itu di angka 500-an. Kita di 300-an. Bedanya itu lebih dari 100 poin. Ini bukan cuma beda angka, ini beda kualitas generasi. Pertanyaannya, apa sih rahasia mereka? Rahasianya ternyata ada di fondasi sistem mereka, guru. Di Finlandia, jadi guru itu profesi yang super elit. Cuma 10% lulusan universitas terbaik yang bisa jadi guru. Mereka dihormati, dipercaya, dikasih otonomi. Sekarang, coba bandingkan sama kondisi kita.
Kelihatan kan bedanya? Negara-negara terbaik itu membangun sistem pendidikannya di atas pilar guru yang hebat. Nah, dari diagnosis masalah kita dan contekan dari negara-negara sukses tadi, kita bisa rumusin resep perbaikannya. Ada 3 kunci reformasi yang wajib kita lakukan. Ini dia resepnya. Pertama, reformasi tata kelola. Maksudnya apa? Beri kewenangan ke daerah tapi juga minta pertanggungjawaban yang jelas. Pakai data buat ambil keputusan, bukan selera politik. Kedua, dan ini yang paling penting, transformasi profesi guru. Jadikan guru profesi yang paling diminati. Caranya, saring bibit-bibit terbaik bangsa, latih mereka dengan standar kelas dunia, dan hargai mereka dengan layak. Ketiga, stabilisasi kurikulum. Udah, stop kebiasaan, ganti menteri, ganti kurikulum. Mendingan fokus gimana caranya kurikulum yang ada sekarang ini benar-benar bisa dijalankan dengan baik sama guru di kelas. Kenapa sih kita harus ribet-ribet ngurusin ini semua? Kenapa harus sekarang? Karena ini bukan lagi soal ngejar peringkat pisah. Ini soal nasib bangsa kita ke depan. Taruhannya besar banget kalau kita diam saja. Lihat angka ini, 0,54. Ini adalah skor indeks modal manusia kita dari Bank Dunia. Angka ini adalah rangkuman dari semua dampak jangka panjang krisis pendidikan kita. Tapi apa sih arti sebenarnya dari angka 0,54 ini? Artinya begini, dan ini yang bikin merinding. Seorang anak yang lahir di Indonesia hari ini, ketika dia dewasa nanti, dia cuma bisa mencapai 54% dari potensi produktivitas maksimalnya. Coba bayangkan, kita secara sistematis menghilangkan hampir separuh potensi dari setiap anak bangsa. Hampir setengah dari potensi generasi penerus kita hilang begitu saja. Jadi, penelusuran kita berakhir di sini, dengan satu pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama. Kita semua sering dengar soal visi Indonesia Emas 2045 kan? Visi itu dibangun di atas pundak anak-anak kita. Tapi pertanyaannya, dengan sistem pendidikan yang cuma bisa mengeluarkan 54% potensi mereka, apa kita benar-benar bisa sampai ke sana? Waktu nggak bisa diputar ulang. Jawabannya dan tindakannya ada di tangan kita semua, sekarang.